Engkau nggak akan punya ketakutan berlebihan, teman-teman semua. Karena engkau tahu engkau tidak sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Apa yang harus ditakutkan? Engkau selalu bersama dengan Allah. Allah menatapmu, Allah melihatmu, Allah mendengarmu. Allah bersama denganmu. Kekasih terbaikmu yang nggak pernah meninggalkanmu, yang nggak pernah menyakitimu, yang selalu setia bersama denganmu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara supaya engkau bisa bangkit dari kegagalan? Doa, 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 doa. Memanjutkan doa. Seberat apapun masalah yang sedang menimpa, seorang hamba tidak sepantasnya berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum, berdoa kepadaku akan aku perkenankan bagimu. Doa sungguh-sungguh setiap saat. Doamu kurang kenceng, doamu kurang khusyuk sejauh ini, doamu kurang banyak air matanya sejauh ini, doamu nggak sungguh-sungguh, nggak menggetarkan hatimu sampai saat ini. Allah ingin doamu yang sungguh-sungguh. Allah ingin doamu tuh yang khusyuk. Allah ingin doamu tuh yang betul-betul betul-betul kau menyadari bahwa nggak ada yang bisa tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin doamu tuh betul-betul betul-betul penuh dengan keyakinan akan dikabulkan. Itu doa-doa yang Allah inginkan. Dalam perang Badar, ketika Rasulullah SAW pada saat itu hendak berperang ya, Muslim berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Jumlah umat Muslim sekitar 300-an orang saja dan orang-orang lawan tuh jumlahnya ribuan dengan peralatan perang lengkap. Apa kata Rasulullah SAW? Berdoa Rasulullah. Sepanjang malam mengangkat tangannya, mencucurkan air matanya, berdoa, minta tolong sama Allah SWT. Logika manusia nggak mungkin berhasil perang itu. Nggak mungkin. Jumlahnya sedikit, peralatan perangnya sedikit, nggak ada gitu ya. Nggak mungkin. Tapi Rasulullah berdiri, mengangkat tangannya dan memanjatkan doa kepada Allah SWT. Kau dengar ya Allah, kau dengar ya Allah. Berdiri Rasulullah sangat lama, sampai-sampai eh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kasihan ya, melihat Rasulullah yang berdoa sebegitunya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau sedikit pun ya Rasulullah. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya Allah kirimkan ribuan malaikat. Teman-teman lihat surah Al-Anfal ayat 9. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu Allah perkenankan bagimu, Allah kabulkan untukmu. Kata Allah, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka bisa jadi dalam kehidupan kita, tiba-tiba Allah kirim aja malaikat, mungkin ya. Kita kan nggak lihat. Tiba-tiba kita bisa, tiba-tiba kita berhasil, tiba-tiba sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman semua. Nggak ada yang nggak mungkin. Mau curhat sedikit sama teman-teman semua. Kemarin, Mbak Helvitina Rosa ya, teman Uma, penulis legendaris, Masya Allah ya. Tiba-tiba nelpon Uma dan mengatakan begini, oke, tiba-tiba ibunya Uma bilang begini, Mbak Elvi tolong tulis kisah hidup saya gitu. Terus Uma kan kaget loh, kok tiba-tiba ibu nelpon seorang penulis legendaris itu dan untuk menulis kisah hidupnya gitu. Tolong tulis kisah hidup saya yang sudah puluhan tahun ini sakit gitu, kata beliau. Yang udah koma. Jadi ibu tuh koma, dan ibu selalu mengatakan yang udah mati suri ini, kata beliau. Karena kan ibu nggak bernafas 7 menit ya teman-teman semua. Kemudian beliau katakan, saya udah banyak ngeliat gitu. Jadi macam-macam ya beliau cerita selama koma itu, ketika beliau alhamdulillah sekarang sehat, beliau ceritanya banyak ya, udah ketemu orang tuanya. Jadi Uma jadi paham bahwa orang yang udah mendekati kematiannya atau yang pernah nggak bernafas itu, dia ketemu sama orang-orang yang udah meninggal gitu ya. Beliau katakan udah ketemu orang tuanya, udah ketemu suaminya, beliau katakan udah di satu tempat gitu. Jadi macam-macam lah cerita beliau. Tapi tiba-tiba mau mikir kenapa nih tiba-tiba. Jadi mikirnya jadi macam-macam gitu. Kenapa tiba-tiba kok beliau ngobat banget mau harus ditulis kisahnya secepat mungkin gitu. Ya doain lah semoga ibu masih sehat ya. Tapi mau ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa kembali lagi pada tema kita pada hari ini, bahwa doa doa ya teman-teman semua, engkau panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah memohon agar permasalahannya Allah selesaikan, eh, engkau nggak akan punya ketakutan berlebihan, teman-teman semua. Karena engkau tahu engkau tidak sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Apa yang harus ditakutkan? Engkau selalu bersama dengan Allah. Allah menatapmu, Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah bersama denganmu. Kekasih terbaikmu yang nggak pernah meninggalkanmu, yang nggak pernah menyakitimu, yang selalu setia bersama denganmu adalah Allah. Orang lain itu datang dan pergi. Orang lain itu mungkin bisa mengkhianati. Tapi Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya engkau akan bersama dengan Allah.
Jadi punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Jalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Jalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala apapun itu dengan cara salah satunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panjatkan doa dengan keyakinan, keyakinan penuh bahwa Allah akan kabulkan insya Allah. Keempat, gimana caranya bangkit dari kegagalan? Meneguhkan tawakal. Tawakal. Kata Hasan Al-Basri apa? Hasan Al-Basri ini salah satu tokoh tasawuf ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Allah adalah dia yakin bahwa Allah itu sumber kepercayaan dirinya. Selama ada Allah, semuanya akan baik-baik aja. Tawakal, tawakal. Tawakal itu apa sih? Engkau menyandarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai macam kebaikan. Engkau yakin bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mendatangkan bahaya, tidak akan ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Nggak ada yang memberi kecuali Allah, nggak akan ada yang menghalangi kecuali Allah, nggak akan ada yang mendatangkan bahaya kecuali Allah, nggak akan ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Itu tawakal. Dalam surah At-Talaq 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar. Sebentar lagi, bertahan ya teman-teman semua. Apapun itu. Jangan berhenti. Sebentar lagi, udah deket, bentar lagi akan berhasil, sebentar lagi. Jangan berhenti. Ada satu analogi, ya. Ada orang yang berada dalam gua, menggali, 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 mau cari di mana ini, apa? Harta karunnya di mana ini, gitu ya. Habis itu dia capek, berhenti dia. Padahal sekali gali dapat tuh harta karunnya. Jadi sedikit lagi teman-teman semua, jangan berhenti. Apapun itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Sebentar lagi, langkahmu sedikit lagi untuk mencapai keberhasilanmu itu. Tapi kau udah berhenti. Ya, sebentar, maaf. Jadi kembali pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, selama engkau punya Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Sebentar lagi, bertahan ya, sebentar lagi. Kau akan menemukan jalan keluarmu itu. Kau akan menemukan kebahagiaanmu itu. Kau akan menemukan kesuksesanmu itu sebentar, sebentar lagi. Sekarang kenapa masih begini? Sekarang kenapa masih begini? Karena Allah masih pengen engkau menangis kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita dalam keadaan lemah, nangis kita lebih khusyuk, doa kita lebih khusyuk. Allah masih pengen engkau dalam keadaan seperti ini. Supaya nangisnya lebih khusyuk kepada Allah SWT. Supaya hatimu terpaut kepada Allah SWT. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tenang aja, tenang. Sebentar lagi, sebentar lagi. Tahan, sabar. Bertahan. Sebentar lagi engkau akan mencapai kesuksesanmu insya Allah. Sebentar lagi. Yang penting nggak boleh berhenti. Untuk para penghafal Quran, sebentar lagi engkau akan sampai pada tujuan untuk menghafalkan keseluruhan isi Al-Quran. Sabar, bertawakal kepada Allah. Jangan berhenti jalan walaupun jalannya pelan-pelan. Nggak ada masalah, yang penting sampai. Kelima, bagaimana bisa bangkit dari kegagalan? Engkau harus memiliki tekad yang tinggi. Seorang hamba akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar tekad dan semangatnya. Seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar tekad dan semangatnya. Kalau ingin menggapai satu tujuan, maka kerahkan semua daya upaya untuk mendapatkan tujuan tersebut. Keenam, sabar dan bersikap tenang. Sabar dan bersikap tenang. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu menuntut yang namanya sabar. Makanya sabar itu banyak sekali dalam Al-Quran. Wabashshirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yakin bahwa perkara-perkara yang menyulitkan hanya takluk dengan kesabaran. Dengan ketenangan. Sabar dan tenang membantu kita untuk melewati kesulitan hidup dan membuat kita berpikir jernih untuk membuat satu keputusan. Gitu ya teman-teman semua. Kalau nggak sabar, kita gegabah, buru-buru dalam mengambil satu keputusan. Tapi kalau sabar dan tenang, berpikir jernih, maka kita bisa berpikir dengan baik untuk mencapai keberhasilan. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu.
Sesungguhnya hal itu berat. Berat. Sabar itu berat loh. Kata siapa sabar itu nggak berat? Sesungguhnya hal itu berat, kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar itu berat. Makanya Allah bilang sabar itu berat. Dan itu nggak bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, dia tenang, dia fokus, dia sabar dalam menjalani segala macam kehidupan. Sabar dalam Al-Quran itu teman-teman semua, itu kurang lebih 70 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Teman-teman lihat surah Ali Imran ayat 200. Allah menghubungkan kesabaran dengan kesuksesan. Jadi kalau mau sukses ya harus sabar. Sabar dalam meraihnya, sabar dalam membuang rintangan-rintangannya, sabar dalam menjalaninya. Sabar. 7, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat menyukai sifat-sifat yang optimis, optimis teman-teman semua. Kelihatannya nggak ada bayangan untuk bisa berhasil, ya, karena sekelilingnya gagal semua, misalnya. Nggak, masih ada, walaupun 0,0001% masih ada kesempatan untuk berhasil, masih ada. Maka fokus kepada kisah keberhasilan. Kemudian kedelapan, belajar dari kisah orang-orang soleh. Kisah dari orang-orang soleh. Bagaimana mereka menghadapi kehidupannya, bagaimana mereka menjalani semuanya. Kisah Siti Maryam misalnya, bagaimana beliau beliau yang dari kecil ya berada di Baitul Maqdis Palestina, beliau adalah orang yang soleh, solehah ya. Tiba-tiba Allah berikan ujian dahsyat, kemudian dicaci maki oleh banyak orang. Beliau berjalan seorang diri, seorang diri. Kadang-kadang kita sendiri ya teman-teman semua. Dalam menjalani berbagai macam ujian kehidupan, kadang-kadang kita sendiri, atau kita merasa sendiri, atau kita merasa lonely, kesepian gitu kan. Teman-teman pernah ngerasa kesepian nggak? Ya, menjalani kehidupan sendiri, kok kayaknya saya rasa sepi sendiri di tengah-tengah keramaian gitu. Sama seperti Siti Maryam, sendiri kan ketika beliau tiba-tiba hamil, dituduh zina dan sebagainya, beliau sendiri. Tapi ada kekuatan yang dahsyat yang ada pada diri beliau sehingga beliau bertahan. Sempat beliau mengatakan, ya Allah, lebih baik aku mati saja ya Allah. Normal, manusiawi. Kadang-kadang kita dalam ujian kehidupan kita ngerasa, ini mati lebih baik deh gitu, kadang-kadang ya. Di antara ratusan orang ini, kadang-kadang ada yang berpikir bahwa, mau mati aja deh gitu. Mau mati aja deh, kayaknya kok berat banget ya. Apa yang saya jalani kok kayaknya, terus hidupnya buat apa gitu. Kadang-kadang begitu, sebagian orang. Tapi ternyata lihat Siti Maryam, beliau sendiri kok. Sama kayak teman-teman semua. Kadang-kadang teman-teman ngerasa sendiri-sendiri kok. Tapi tiba-tiba ada aja kekuatan dalam dirinya. Kenapa? Karena beliau yakin ada Allah yang ada bersama dengan dirinya. Beliau nggak benar-benar sendiri kok. Kita ngerasa sendiri, tapi sebenarnya nggak benar-benar sendiri kok. Allah lihat. Allah lihat air matamu itu. Allah lihat. Allah tahu penderitaanmu itu. Allah dalam tanda kutip mengulurkan tangannya. Yuk, ayo sabar ya, kuat ya. Bentar lagi. Selesai. Semuanya ini selesai sebentar lagi. Maka Siti Maryam akhirnya menggerakkan pohon kurma kan. Artinya apa? Ikhtiar. Untuk bisa berhasil itu nggak diam aja nunggu dari Allah, nggak ikhtiar. Waktu itu Siti Maryam menggerakkan dengan sisa-sisa kekuatannya, lagi hamil besar ini, udah mau melahirkan ya. Habis itu beliau melahirkan, habis itu beliau dengan keadaan yang sangat lemah baru melahirkan, beliau gerakkan pohon kurma untuk bisa makan supaya buah-buah kurma itu jatuh. Artinya apa? Ikhtiar maksimal sampai titik darah penghabisan. Nggak ada ceritanya berhenti atau menyerah di tengah perjalanan, nggak ada. Lanjutin kehidupan ini. Allah masih kasih umur, artinya Allah masih ingin kau melanjutkan perjuanganmu itu, apapun itu bentuknya, teman-teman semua. Dan akhirnya Alhamdulillah, Siti Maryam bisa melewati hal-hal yang sulit itu. Bisa bertahan dengan kakinya sendiri, karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa dimintai tolong? Melahirkan sendiri, Siti Maryam kan begitu. Tapi ngasih makan, kasih minum, ya gerakin sendiri pohon kurmanya. Artinya kadang-kadang orang lain nggak bisa bantu. Orang lain nggak bisa bantu kadang-kadang teman-teman semua. Yang bisa bantu dirimu sendiri. Atau kisah Nabi Yunus alaihissalam. Umar sering cerita ini berulang-ulang. Waktu masuk dalam perut ikan. Siapa yang bisa tolong? Sendirian beliau. Nggak ada siapa-siapa di dalam perut ikan itu. Sesak. Mungkin pikiran beliau, kenapa kayak gini ya Allah gitu ya. Gelap. Takut. Siapa yang bisa tolong? Allah. Allah yang tolong. Sesuatu yang nggak mungkin. Tiba-tiba Allah buat ikan itu memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya selamat juga. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Tauhid yang kokoh. Kau nggak bisa bergantung pada orang lain, nggak bisa teman-teman semua. Kau harus tolong dirimu sendiri.
Bagaimanapun orang lain memberimu semangat, kalau engkau nggak punya semangat, yang kau akan mati juga, teman-teman semua. Mati dalam tanda kiasan ya. Mati. Jasadnya hidup tapi jiwanya mati gitu. Nggak punya semangat buat hidup. Jadi yang paling penting dirimu sendiri. Engkau yang bisa tolong dirimu sendiri. Yang buat bahagia bukan orang lain. Dirimu yang sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu. Yang ngasih semangat-semangat, kalau engkau sendiri menolak, ya nggak akan bisa. Engkau sendiri yang harus punya semangat itu. Jadi buat dirimu kuat. Dengan cara apa? Yang ke-8 tadi, belajar dari kisah-kisah orang-orang soleh. Nabi Ayub alaihissalam, semua anaknya meninggal. Semua hartanya habis. Sakit parah luar biasa. Tapi masih mengatakan apa? Nggak apa-apa. Sedihku ini sebentar doang kok. Cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahagianya udah banyak banget dari dulu. Udah bahagia. Masa ketika dikasih bahagia terima, dikasih sedih nggak terima? Dikasih kekayaan, dikasih keberhasilan terima, dikasih kesedihan marah-marah. Kan nggak boleh kayak gitu. Nabi Ayub alaihissalam nggak apa-apa. Kemarin puluhan tahun udah bahagia kok. Sekarang giliran yang sedih-sedih dalam kehidupan. Abis ini ntar bahagia lagi. Dan akhirnya Nabi Ayub alaihissalam bisa melewati ujian kesedihan tersebut. Bangkit dari kegagalan. Karena apa? Optimis. Karena apa? Yakin. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya semangat yang tinggi. Jangan kamu berduka cita terhadap apa yang luput daripadamu. Kalau engkau rasa iri kepada kehidupan orang lain, nggak usah lihat. Nggak usah lihat sosial media. Tutup aja sosial medianya. Nggak usah banding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Engkau itu adalah sudah Allah berikan semua takdir baik semuanya. Allah sudah berikan kepadamu. Dan memang itu sesuai untuk dirimu.